Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Amsi di live Instagram yang mungkin ini baru muncul lagi ya setelah beberapa minggu. Memang beberapa minggu terakhir saya lebih banyak menyepi dan bertapa dari live-liveannya. Tapi kebetulan karena malam Senin itu jadwal ngajar santri dan barusan saya mendapat insight gitu ya, mendadak saja gitu. Dan ini kayaknya cocok kalau disampaikan buat teman-teman. Jadi barusan itu kita membahas tentang ayat terpanjang di Al-Quran. Dan ayat terpanjang di Al-Quran itu surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 282. Dan itu berbicara tentang transaksi utang piutang, transaksi yang sifatnya harus dituliskan. Dan ayat terpanjang itu bisa memenuhi satu halaman 15 baris di Al-Quran ya. Jadi saya mengambil hikmahnya, ayat terpanjang di Al-Quran tidak bicara tentang ibadah ritual, tapi ayat terpanjang di Al-Quran itu secara rinci dan detail menjelaskan tentang aturan utang piutang, menuliskan utang, ada saksi, ada tulisan, ada transaksi di situ, ada dikta atau dictation ya, atau menuliskan utang yang dimiliki dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi kita itu harus rajin ya mencatatkan transaksi, menuliskan itu. Maka kalau teman-teman yang sudah jadi trader dan investor, kemudian setiap sore dikirimi trade confirmation, itu sebenarnya sudah mencerminkan apa yang dipelajari barusan. Bagaimana kalau kita punya transaksi itu harus tertulis, harus ada buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika sekarang lagi ramai fenomena tentang katakanlah fenomena sesuatu yang berkedok investasi tapi sebenarnya bukan. Kemudian orang menggeneralisir bahwa apa yang saya ajarkan pun atau apa yang saya sering share pun itu sama dengan mereka. Termasuk ketika teman-temannya anak-anak saya mengatakan bahwa oh bapak kamu itu ngajarinnya apa yang sering ada di penipuan ya, seperti itu. Jadi saya mengajarkan saham syariah itu dianggap sama dengan mengajarkan binomo, teman-teman. Sama dengan mengajarkan binary option. Sama dengan apa yang sekarang lagi rame diperbincangkan. Padahal sebenarnya gampang ya. Bedanya apa sih? Bedanya kan yang afiliator itu kaya semua. Sementara saya gini-gini aja gitu ya. Nggak ada buktinya, saya nggak punya Lamborghini, saya nggak punya rumah mewah, saya nggak sering liburan juga karena emang belum punya uang sebanyak itu ya. Kalaupun ada nggak akan dikasihkan buat liburan foya-foya buat seperti itu ya. Mendingan diberikan ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Nah, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di depan teman-teman. Saya pernah baca satu kitab tasawuf ya, atau buku tasawuf lah. Satu kitab saya lupa. Jadi di situ kalau nggak salah yang mengisahkannya itu Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi beliau mengatakan bahwa apa yang membedakan antara penyihir Fir'aun, kemudian Fir'aun dan pengikutnya, juga masyarakat awam ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat menjadi ular. Nah, ini kita bisa ambil hikmah nih dari kisah ini. Jadi yang pertama adalah ketika Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular, dan itu menjadi personal branding ya. Salah satu personal brandingnya Nabi Musa kan tongkat jadi ular. Saya yakin teman-teman yang muslim, juga teman-teman yang umat lain yang mempelajari tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, pasti kan Nabi Musa apa? Tongkat jadi ular gitu ya. Kalau Nabi Nuh perahu gitu. Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar api.
Nabi Isa menyembuhkan orang buta. Nah, itu kan semacam personal branding. Nah, katakanlah Nabi Musa itu yang paling fenomenalnya adalah ketika salah satunya ketika tongkat menjadi ular. Nah, ketika tongkat menjadi ular, ada 3 golongan manusia saat itu. Jadi kejadian luar biasa, tongkat menjadi ular itu mendikotomikan manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan masyarakat awam. Masyarakat awam mengatakan bahwa apa yang dilemparkan Musa itu adalah ular. Dan apa yang dilemparkan oleh penyihir Firaun pun ular. Jadi sama-sama ular. Sementara para penyihir Firaun itu mengatakan yang dilemparkan Nabi Musa itu beneran, tongkat jadi ular. Tapi yang dilemparkan oleh mereka yang berupa tambang, tali, kemudian kain, itu tetap tali temali, tetap kain, tetap tambang. Tapi mereka tashoru ayunan nas. Mereka menyihir pandangan manusia supaya mempersepsikan bahwa apa yang mereka lemparkan itu seperti ular. Jadi kata penyihir, itu tetap tali, itu tetap tambang, itu tetap kain. Tapi manusia tertipu, kami tipu supaya menganggap itu adalah ular. Nah, ketika para penyihir melihat mukjizat Nabi Musa melempar tongkat menjadi ular, mereka langsung beriman. Faulqiyas saharatus sajidin. Maka para penyihir itu kemudian bersujud takluk kepada Musa. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan, aku beriman, kami beriman kepada Musa, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Firaun kaget. Kenapa kamu menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa dan Firaun? Karena mereka mengatakan, karena kami melihat beneran itu mukjizat. Nah, Firaun sempat takut di situ. Wah, karena dia sangat percaya banget sama penyihirnya. Tapi karena kesombongannya, Firaun menutupi hatinya bahwa enggak, saya nggak mau percaya sama Tuhan yang Musa dan Harun. Akhirnya terbagilah menjadi 3 golongan. Pertama, orang awam. Orang awam itu menganggap semuanya sama, menggeneralisir, semuanya ular. Kemudian Firaun sebenarnya dia mau beriman, tapi karena kesombongannya dia tertutup hatinya. Yang ketiga para penyihir, inilah yang memiliki iman sejati. Jalaluddin Rumi mengatakan al-arif billah, orang yang mengetahui hakikat sebenarnya para penyihir itu. Maka ketika mereka beriman dan mereka diancam dengan siksaan Firaun, mereka siap. Mau disalib, mau dihukum, mau digoreng apapun, mereka siap karena mereka sudah menemukan kelezatan iman dalam hidupnya. Apa kisah yang bisa, hikmah yang bisa diambil dari kisah ini? Sekarang orang yang banyak menggeneralisir, semua investasi sama, judi, semua saham sama, riba, semua investasi sama dengan binary option. Karena mereka hanya melihat dari sisi chartnya, grafiknya. Inilah imannya investor awam. Sama dengan masyarakat awam saat itu. Tapi orang-orang yang benar-benar paham tentang investasi, itu ibarat penyihir Firaun. Mereka bisa membedakan mana yang beneran investasi, mana yang beneran judi. Maka ketika mereka menemukan bahwa binary ini adalah judi, tapi saham adalah investasi, mereka akan pindah menjadi investor beneran. Ada lagi satu golongan Firaun. Mereka tahu bahwa influencernya ini udah sadar bahwa ini adalah judi, kemudian pindah ke investasi yang benar. Tapi mereka nggak mau mengikuti karena sombong. Saya lebih benar daripada mereka. Kenapa saya harus ikut? Itulah tamsil kisah Rumi ketika direlevansikan dengan kisah sekarang. Ketika orang menganggap semua sama. Semua bank adalah riba. Gak ada yang syariah. Semua saham adalah judi. Gak ada yang investasi. Ketika kita menggeneralisir sesuatu, itu semakin menegaskan keawaman dan kebodohan kita. Karena orang yang pintar tidak mudah menggeneralisir, tapi dia akan mempelajari lebih detail mana yang bedanya, mana distingsinya, mana hukumnya, dan seterusnya. Itulah apa yang saya pikirkan malam ini tiba-tiba muncul dan harus saya sampaikan. Saya jarang ngebahas saham ya teman-teman, karena saham itu ya tinggal nonton banyak kok di YouTube bertebaran. Dan kembali ke Patama sajalah, fundamentalnya gimana, teknikalnya bagaimana, money managementnya bagaimana. Tadi juga ada yang bertanya, Mang Bris kok nyungsep kalau beli di 3.000, tapi kalau beli di 1.500 bukannya sudah untung.
Jadi sekali lagi saham yang sama bisa membuat orang merasa nyungsep, tapi di sisi lain bisa membuat orang ini udah untung. Kembali lagi masalah timing, momentum, kemudian pilihan harganya di mana, itu jauh lebih menentukan daripada kita harus meratapi terus kerugian kita. Lebih baik kita terus pelajari apa kesalahan, kekeliruan kita dulu ketika memilih saham ini. Apakah kita gunakan teknikal, apakah kita gunakan fundamental. Sekarang juga banyak yang bertanya ke saya, emang boleh nggak beli pagi jual sore? Saya tidak pernah menyebutkan tidak boleh ya. Kenapa? Karena sudah ada fatwanya nomor 80 tahun 2011 dan itu boleh. Jadi kalau saya sih sebelum masuk belajar dulu fatwanya gitu. Sama dengan kalau misalnya kalau saya beli saham, saya nggak akan nanya langsung, saya nggak akan nanya, bang saham ini syariah enggak? Karena hal itu sudah saya tanyakan sebelum masuk gitu. Jadi screening awal itu syariah bukan, fundamentalnya bagus atau tidak, teknikalnya, timingnya udah pas atau belum, berapa beli, itu money management. Kalau itu sudah saya lewati baru masuk. Ke semua orang sekarang karena sudah terbiasa dengan pom-pom, sudah terbiasa dengan stock pick, orang jadi nggak mau menganalisis. Itulah kelemahan kita karena kadang kita ingin sesuatu yang instan, pada yang instan itu cuman mie. Dan mie itu pun 3 menit, nggak instan-instan banget. Ada waktu yang harus kita lalui, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kembali ke BRIS tadi ya, saya kan sudah pernah mengatakan di beberapa minggu sebelumnya kalau BRIS tembus 1600, kayaknya itu sudah mulai uptrend gitu. Tadi juga ada yang nanya secara private ke saya, target berikutnya di berapa? Saya melihat ada di sekitar berapa tadi saya lupa malah ya, 17.15. Ya 17.15 dulu, kemudian 18.40, kemudian 19.05. Itu terminal-terminal yang harus dilewati dulu ya. 17.15 kalau ketembus close di atas itu kemungkinan ke 18.40. 18.40 di situ misalnya masih kuat nanjak 19.05 dan 19.05 1905 itu menurut saya adalah ujian terakhir. Kalau itu tembus berarti long term bullish, akan kembali ke atas EMA 200 ya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Kalau saya sih ngebahas di live Instagram itu apa yang terbersit dalam pikiran langsung saya ucapkan. Karena ini bisa direkam dan setelah direkam bisa dijadikan konten di YouTube. Jadi nanti bisa lebih lama digunakannya. Seperti itu ya. Terakhirnya pertanyaan, dan ini klasik juga pertanyaannya. Nugroho Aji ya, Kak Nugroho Aji P21. Mang saham syariah juga ada yang masih utang riba dan penghasilan dari deposito bank. Kalau pendapat Mang sih bagaimana? Kalau saya sih selama itu sudah masuk daftar efek syariah, saya percaya pada ulama yang menyebutkan itu sebagai saham syariah. Tapi kalau teman-teman ingin lebih hati-hati lagi seperti saya misalnya ya silahkan cek lagi. Dan katakanlah itu tidak bisa dibeli ya nggak masalah kan. Kalau ada mayuribuk ilama la yuribuk ya, tinggalkan apa yang masih meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi intinya semua kembali kepada kita masing-masing. Kalau ragu tinggalkan, semudah itu. Dan kita tidak perlu merasa bahwa kita paling bersih di antara orang lain. Kita merasa mungkin paling bersih dari riba, tapi ketika kita menganggap diri kita paling bersih dari riba, kita sudah terkotori dengan ujub dan ria. Jadi hati-hatilah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.